Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan sehat, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan naikkan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari teman-teman kita menaikkan lagu pujian.
puji dan sembahkan. Saing puji dan sembahkan. Saing puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman angkat suaramu Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu sungguh sempurna. Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di setiap kami. Yesus, terima kasih. Sembah Kau Tuhan. Oh, sembah Kau. Terima kasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah kami balas? Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Mari teman-teman kita katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Sore-sore untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hadir di tempat ini Tuhan, bukan satu kebetulan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, kami membawa pujian Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman amin. Amin. Kita akan lanjut lagu pujian Tiada Berkesudahan. Mari kita bersorak-sorai amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat
teman-teman kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yes, Tuhan, kami percaya Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, kembali kita berjumpa di dalam ibadah kaum muda. Nah, teman-teman sekalian, bulan ini kita berbicara keluarga sebagai wadah atau tempat pembentukan karakter. Nah,
kita tahu bahwa karakter kita itu terjadi karena sebuah kebiasaan, ya. Kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, dan akhirnya itu membentuk sebuah karakter. Jadi, teman-teman sekalian, saya dan kalian adalah produk dari sebuah kebiasaan, ya. Merupakan hasil dari sebuah kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang di dalam hidup ini, sehingga itu menjadi sebuah karakter yang menetap. Contohnya adalah seseorang yang melakukan kebiasaan setiap hari, dia makan makanan sehat, dia rajin berolahraga, dia cukup istirahat, cukup tidur, maka jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus secara kontinu, ya, maka akan ada karakter sehat, ya, ada karakter sehat di dalam dirinya. Dia karakter hidup sehat. Dia akan menjaga hidupnya menjadi hidup yang sehat. Nah, oleh karena itu, ya, satu hal karakter yang sangat penting bagi anak muda khususnya, dan tentunya bagi semua orang juga, yaitu karakter tentang kekudusan, ya, karakter tentang hidup kudus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga karakter hidup kudus, supaya karakter ini muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Ya, kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. 14, atas petunjuk peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dan dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan ibadah yang boleh berlangsung pada sore malam hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk menjaga karakter hidup kudus, terutama sebagai anak-anak muda di tengah-tengah zaman ini, ya Tuhan. Tolong kami semuanya, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya setiap kebenaran ini diberkati oleh Tuhan dan boleh tertanam di dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sekalian, ya, seperti tadi yang saya katakan, karakter itu adalah merupakan hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari, ya. Apa yang kita perbuat secara berulang-ulang di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang menetap dan itu menjadi karakter kita. Nah, Tuhan menghendaki bahwa
kita memiliki karakter hidup kudus. Hidup kudus, ya. Nah, bagaimana hidup kudus itu boleh tercipta di dalam diri kita? Boleh muncul, karakter itu boleh muncul dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Maka firman Tuhan dari teks yang kita baca tadi, saya menemukan yang pertama, ya. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan firman Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan itu. Jadi teman-teman sekalian, untuk kita bisa menjaga kekudusan kita, maka kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Baik yang kita baca, yang kita dengar, melalui khotbah, melalui renungan, itu harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara merenungkannya. Kenapa kita harus memperhatikan dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh seperti di ayat 15 ini? Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa di luar sana, di luar Alkitab, di luar firman Tuhan, ada banyak jalan-jalan yang ditempuh orang. Dan menurut orang-orang itu, menurut anak-anak muda di luar sana, bahwa jalan-jalan yang mereka tempuh itu oke-oke saja, ya. Jalan-jalan yang mereka tempuh itu tidak bermasalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merenungkan dan mengamat-amati jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membandingkan apakah jalan yang ada di luar sana dengan jalan-jalan yang diberitakan oleh firman Tuhan itu cocok atau tidak. Sehingga kita punya kontrol, ya, punya alat untuk mengontrol apakah jalan-jalan yang kita sudah lakukan ini, yang kita dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita dengan teman kita, dengan pergaulan kita di luar, apakah itu sejalan dengan jalan-jalannya Tuhan? Oleh karena itu, untuk membandingkan itu, maka kita harus memperhatikan firman Tuhan dan merenungkannya, sehingga kita punya pembanding. Ada hal yang kita bandingkan antara jalan-jalan yang di luar yang ditempuh oleh kebanyakan anak muda itu yang katanya nggak apa-apa. Jika kita bandingkan dengan kebenaran jalan-jalan Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa sangat bertentangan nilai-nilai yang dianut di luar dengan nilai-nilai yang dikatakan sebagai jalan-jalannya Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mau membangun karakter kekudusan, maka kita harus kembali kepada nilai-nilai atau jalan-jalan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya, kalau di luar sana bilang, nggak apa-apa, pacaran lumrah lah, kita kan orang muda kan kita biasa pergi kemana-mana, ya, berdua-dua, nggak perlu kita izin orang tua, nggak perlu ada orang lain ngurusin, itu nggak apa-apa. Oh enggak, saudara. Ya, kita harus memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan sehingga kita tahu mengamati jalan-jalannya Tuhan. Kalau enggak, kita akan tersesat, kita akan salah pilih, kita pikir jalan-jalan di luar sana, di mana anak-anak muda dengan penuh kebebasannya, itu adalah jalan-jalan yang keliru. Dan jalan untuk menjaga seorang muda untuk memperlakukan, untuk mempertahankan kelakuannya bersih adalah dengan memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Itu ayat 15. Nah,
Yang kedua, kebiasaan yang harus kita bangun. Kalau yang pertama tadi kita harus mempunyai kebiasaan memperhatikan firman Tuhan dengan cara merenungkannya itu. Ya, itu harus menjadi sebuah kebiasaan sehingga apa? Itu akan menjaga kehidupan kita sebagai orang muda untuk kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kedua ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyimpan setiap kebenaran itu di dalam hati kita. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya. Jadi setiap firman Tuhan ya yang kita dengar, yang kita renungkan, itu bukan hanya kita perhatikan dan kita renungkan sehingga kita mengerti apa maknanya, apa kehendaknya, apa remanya, maka Tuhan juga menghendaki di ayat 11 bahwa firman Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita. Harus kita tanam di dalam ingatan kita. Jadi bukan berlalu begitu saja, bukan lewat begitu saja, tetapi harus disimpan. Disimpan di dalam hati kita. Di dalam ingatan kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan berkata, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Loh, bagaimana firman yang kita simpan di dalam hati kita ini kok bisa membuat kita tidak berdosa? Ya, ketika firman Tuhan itu tertanam, tersimpan di dalam hati kita, maka ketika kita mau berbuat dosa, ada firman itu yang mengingatkan kembali kita. Hati-hati loh. Ini tidak boleh. Ini tidak kudus. Ini anak muda, bahaya. Ini bisa jatuh di dalam dosa ketidakkudusan. Ini bisa jatuh ke dalam perzinahan. Hati-hati. Firman itu kembali mengingatkan kita. Kenapa? Karena dia sudah tersimpan, tertanam di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita, di dalam akal budi kita. Nah, kalau kita menyimpan firman Tuhan, maka konsep-konsep yang keliru yang ada di dalam pikiran kita sebelumnya itu lambat laun akan ditukar. Firman Tuhan masuk, maka konsep-konsep yang keliru diganti. Firman Tuhan masuk, konsep-konsep yang keliru diganti. Itulah yang akan membentengi anak muda supaya hidupnya, kelakuannya tetap kudus, tetap bersih di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan saja direnungkan dan kita perhatikan, tapi kita harus simpan, kita tanam di dalam hati kita. Amin. Nah, langkah ketiga supaya kita membangun karakter kekudusan kita adalah, kalau yang pertama tadi kita harus memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan itu. Jadi kita bukan hanya angin lalu, bukan hanya berlalu begitu saja, tapi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa maksud kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita renungkan sampai kita memahami. Dan yang kedua adalah kita simpan di dalam hati kita. Sehingga apa, ketika kita mau berbuat dosa, firman itu kembali mengingatkan kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengingatkan kepada setiap kita. Oh, ada firman yang pernah kita dengar. Dan itu yang akan menjaga kita, hidup kita, kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiga adalah setelah kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kita, maka yang ketiga, di ayat yang ke-13 berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Amin. Jadi firman yang kita sudah dapatkan rema itu, firman yang kita sudah renungkan dan kita mengerti, dan kita simpan, kita ingat, kita perkatakan kembali, kita ceritakan kembali kepada orang lain. Saya dapat kebenaran ini loh tentang kekudusan. Saya dapat rema ini loh tentang
menjaga kekudusan sebagai anak muda? Ceritakan kembali. Kepada siapa? Kepada sesama teman-teman anak muda. Menceritakan itu. Nah, ketiga hal ini kita lakukan secara berulang-ulang. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama kita memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengerti, memahaminya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, firman Tuhan yang kita sudah mengerti itu, kita simpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita menceritakan, memperkatakan kembali firman Tuhan itu. Rema yang kita dapat itu kita perkatakan kembali. Pencerahan, penyingkapan yang Tuhan sudah nyatakan itu kita katakan kembali kepada teman-teman kita. Ketika kebiasaan ini kita lakukan terus-menerus, maka firman Tuhan berkata, inilah yang akan menjaga seorang muda mampu mempertahankan kelakuannya bersih, mampu mempertahankan kelakuannya kudus. Ingat, yang pertama tadi, bahwa karakter kita itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang secara konsisten kita lakukan. Karakter kudus, hidup kudus itu bukan sekali jadi, tapi merupakan proses yang kita lakukan berulang-ulang. Paling tidak dari 3 kebenaran ini kalau kita lakukan terus-menerus secara berulang-ulang, itu akan menjaga anak muda hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, ya, kita anak-anak muda di tengah zaman ini, kita harus hidup kudus. Setiap nilai yang ada di luar kita harus periksa dengan jalan-jalannya Tuhan. Ya, apakah itu benar, apakah itu sesuai? Kalau enggak, kita tolak. Nah, untuk kita bisa mengetahui nilai-nilai itu benar atau tidak, maka kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan dan merenungkan itu sehingga kita mengerti. Kalau ada orang yang mengajarkan salah, kalau ada konsep yang salah, kita langsung tahu itu bukan jalan-jalannya Tuhan. Nah, yang kedua, yang kita sudah mengerti, yang kita sudah renungkan dan kita mengerti, simpan baik-baik di dalam hati kita. Dengan bahasa kita, dengan pengertian yang kita dapat, kita simpan. Sehingga apa, suatu saat ada cobaan yang datangnya mau menggoda kita, mau membuat kita jatuh di dalam ketidakkudusan, maka firman itu akan terngiang-ngiang kembali. Dan itu akan mencegah, mengingatkan kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, ceritakan kembali, perkatakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Bahwa firman ini sudah memberkati saya, firman ini sudah menolong saya. Pada saat saya mengalami hal-hal ini, firman ini sudah menolong saya. Teman-teman sekalian, biarlah renungan firman Tuhan ini, yang singkat ini memberkati kita. Mari kita bangun karakter kekudusan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang-ulang. Yang pertama, perhatikan, renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ingat, tanamkan di dalam hati setiap kebenaran yang kita sudah dapatkan itu. Yang ketiga, jangan lupa perkatakan itu kembali. Kebenaran yang sudah kita mengerti, yang sudah kita terima, itu kita ceritakan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk Om Hebert atas firman Tuhannya pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, besok ada ibadah raya pukul 8 pagi dan 10 pagi secara offline dan online. Dan jangan lupa Pada hari Rabu ada ibadah Comcare pukul 8 malam lewat via Zoom meeting, dan juga pada hari Jumat ada ibadah MPP pukul setengah 8 malam bisa lewat secara online dan offline. Nah, jangan lupa teman-teman, kita balik lagi hari Sabtu depan di Youth Ibadah ICC jam setengah 8 malam. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.